Kali ini, yuk mari kita sama-sama mempelajari mengenai SKB atau Studi Kelayakan Bisnis. Sumbernya bisa kita dapatkan dari berbagai macam ya. Ada materi-materi kuliah, juga banyak di Google bisa kita cari sama-sama. Dan pertama kita akan pelajari sebenarnya SKB itu apa, atau Studi Kelayakan Bisnis itu apa sih artinya ya. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis itu layak dijalankan. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, dan menilai berbagai manfaat yang akan dihasilkan. Bagi seorang pemula, studi ini sangat penting untuk dilakukan karena dapat menghindarkan pebisnis dari kerugian. Berikutnya apa? Berikutnya adalah ada 5 hal yang akan diteliti dan dianalisa, yaitu yang pertama deskripsi pasarnya, deskripsi bisnisnya seperti apa, lalu juga teknologi yang diperlukan, detail mengenai finansial dan struktur organisasi bisnis tersebut. Dan yang kelima adalah kesimpulan, bagaimana bisnis yang dirintis itu bisa maju. Yang berikutnya ada 5 aspek dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah aspek hukum atau legalitas. Salah satu aspek yang pasti diteliti ketika studi kelayakan dilakukan adalah aspek hukum atau legalitas. Hal ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas dan ketentuan hukum dalam mendirikan perusahaan. Yang kedua adalah aspek ekonomi dan budaya. Pada aspek ekonomi dan budaya, studi kelayakan menganalisis dampak yang diakibatkan oleh perusahaan pada kondisi sekitarnya. Dari sisi budaya, studi kelayakan akan menganalisa bagaimana perusahaan mempengaruhi adat istiadat di daerah sekitar. Sedangkan dari sisi ekonomi, analisis yang dilakukan yakni bagaimana perusahaan berdampak pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah tempat perusahaan itu didirikan. Yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Pasar dan pemasaran merupakan aspek dasar yang diteliti dalam studi kelayakan. Analisis yang dilakukan pada aspek ini akan menjawab pertanyaan apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki peluang pasar. Lalu yang berikutnya adalah aspek manajemen. Studi kelayakan juga turut menyertakan aspek manajemen sebagai aspek dasar yang harus dianalisa. Aspek ini berkaitan erat dengan yang keempat adalah aspek manajemen. Studi kelayakan juga turut menyertakan aspek manajemen sebagai aspek dasar yang harus dianalisa. Aspek ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Dari semua aspek yang dianalisa, aspek manajemen memiliki cakupan yang sangat luas. Yang kelima adalah aspek keuangan. Bagi sebagian pebisnis modal adalah hal utama yang harus dimiliki sebelum membangun sebuah bisnis. Maka dari itu, aspek keuangan menjadi hal yang menentukan bisnis Anda berjalan lancar atau tidak ke depannya. Demikian tadi mengenai aspek-aspek dalam SKB. Yang berikutnya adalah manfaat. Manfaat studi kelayakan bisnis. Ketika merintis sebuah usaha, pebisnis yang melakukan studi kelayakan, keberjalanan bisnisnya akan berbeda dengan pebisnis yang tidak melakukan studi kelayakan. Hal ini dikarenakan ada banyak manfaat yang akan didapatkan dengan melakukan studi kelayakan bisnis. Beberapa manfaat tersebut diantaranya adalah yang pertama, memperkecil risiko kerugian. Ketika menjalankan sebuah bisnis, ada banyak hal yang tidak bisa kita prediksi. Oleh karena itu, pebisnis perlu mempersiapkan segala hal yang dapat mengantisipasi semua yang terjadi di masa depan. Dengan melakukan analisa studi kelayakan, pebisnis dapat memperkecil risiko dan yang dapat terjadi pada perusahaan. Baik itu risiko yang bisa dikendalikan maupun risiko yang tidak dikendalikan. Akibatnya, apabila perusahaan merugi, kerugian yang diterima tidaklah terlalu besar, ya, sehingga bisa diminimalisir. Yang kedua, manfaatnya adalah mempermudah perencanaan bisnis. Saat melakukan analisa kelayakan usaha,
pebisnis akan mendapatkan segala informasi yang berhubungan dengan bisnisnya. Ya, bisnis yang akan dirintis, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Dari hasil analisa tersebut, pebisnis dapat lebih mudah melakukan perencanaan ke depannya. Tidak hanya itu, berkaitan analisis kelayakan yang dilakukan, pebisnis bisa merencanakan kegiatan yang bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan. Yang ketiga, manfaatnya adalah melancarkan pelaksanaan bisnis. Melalui analisa kelayakan bisnis, program-program yang sebelumnya direncanakan dapat dieksekusi dengan lebih mudah dan akurat. Dari hasil analisis, nantinya pebisnis dapat menilai dan mengevaluasi mana saja program dan kebijakan yang memberikan keuntungan, mana yang akan kemungkinan mengakibatkan kerugian. Dampaknya pelaksanaan bisnis menjadi lebih mudah untuk direalisasikan dan semua program juga akan menghasilkan. Yang keempat, manfaatnya adalah mempermudah melakukan pengawasan. Ada banyak aspek yang dianalisa ketika studi kelayakan dilakukan. Laporan-laporan hasil analisis dari berbagai aspek tersebut dapat dipergunakan oleh pebisnis untuk melakukan pengawasan. Selain pengawasan dari internal, sebuah perusahaan juga mendapat pengawasan dari eksternal. Melalui hasil analisis studi kelayakan, pihak berwenang akan lebih mudah melakukan pengawasan dengan berpedoman pada laporan analisis tersebut. Manfaat yang kelima, yaitu mempermudah pengendalian. Dalam menjalankan sebuah bisnis tidak dapat dipungkiri jika pebisnis terkadang menemui masalah dan penyimpangan. Agar masalah tersebut tidak menjadi semakin besar, pebisnis harus dapat mengendalikan masalah tersebut dengan cepat dan tepat. Hal tersebut dapat terwujud apabila sebelum pebisnis melakukan studi kelayakan, informasi dan laporan hasil dari analisa tersebut bisa digunakan sebagai dasar menentukan aspek mana yang menjadi masalah. Kemudian, pebisnis pun bisa mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut secara cepat. Demikian tadi manfaat-manfaat dari studi kelayakan bisnis. Yang berikutnya kita akan pelajari bersama mengenai langkah-langkah dalam studi kelayakan bisnis. Tentunya dalam melakukan studi kelayakan bisnis kita harus mempersiapkan diri. Ya. Apa yang harus kita lakukan analisa dalam perencanaan bisnis tersebut. Ya. Kita sudah melakukan persiapan. Yang pertama adalah mengenai rekrutmen SDM. Bagaimana rekrutmen SDM? Apakah tim ahli, tenaga ahli sudah ada, lalu juga tenaga konsultan, tenaga-tenaga khusus, ya, lalu juga tenaga-tenaga pendukung lainnya seperti administrasi. Kita harus sudah persiapkan apakah memang orang-orang yang tepat sudah menduduki tempatnya. Yang berikutnya adalah dana atau keuangan. Ya. Persiapannya adalah kita juga mesti buat checklist, ya, apakah bagaimana dengan gaji karyawannya, bagaimana dengan gaji konsultannya, apakah sudah sesuai dengan standarnya, gitu ya. Lalu juga bagaimana dengan dana sewa peralatan, biaya perizinan, investasi tanah dan gedung, biaya bahan baku dan percobaan. Kita harus persiapkan semua apakah sudah ada dalam sebuah bisnis tersebut, ya. Juga biaya yang lain-lain. Yang ketiga adalah bahan baku dan energi. Bagaimana cara memperoleh bahan bakunya? Lalu juga selanjutnya kita akan mempelajari mengenai langkah-langkah dalam melakukan studi kelayakan bisnis. Yang pertama tentunya pada saat kita mau melakukan persiapan, ada beberapa variabel untuk persiapan evaluasi. Yang pertama adalah variabelnya rekrutmen SDM. Untuk bisnis yang sudah ada pabriknya dan bisnis yang belum ada pabriknya, tentu kebutuhan SDM ini agak berbeda. Ya, dan kita harus sudah mempersiapkan, ya, bagaimana apabila bisnis tersebut sudah memiliki pabrik, maka rekrutmen SDM tidak semuanya harus ada. Ya. Misalnya rekrutmen SDM untuk tenaga-tenaga ahli, untuk tenaga konsultan, ada untuk tenaga-tenaga pendukung lainnya seperti tenaga administrasi. Ya.
Kelayakan bisnis yang diteliti bisa berbentuk proyek bisnis raksasa seperti pembangunan proyek listrik, tenaga uap ya, atau juga proyek sederhana seperti usaha makanan rumahan. Tentu saja semakin besar proyek bisnis yang akan dijalankan, semakin luas dampak yang terjadi. Dampak ini bisa dampak ekonomi dan juga bersifat sosial. Karena itu, ada yang melengkapi studi kelayakan ini dengan analisa yang disebut analisa manfaat dan pengorbanan, atau biasa kita sebut cost and benefit analysis. Termasuk di dalamnya semua manfaat dan pengorbanan, social cost and social benefit. Ya, demikian. Lalu untuk persiapan tersebut ada beberapa, tadi ada 5 variabel ya. Variabel itu masing-masing harus dipersiapkan bagaimana detailnya. Kalau tadi sudah kita singgung persiapan mengenai rekrutmen SDM, yang variabel lainnya adalah mengenai dana dan keuangan. Ya, dana dan keuangan ini diantaranya misalnya gaji karyawannya, gaji tenaga ahlinya, lalu juga gaji tukang bangunan, gaji pemasangan mesin. Mungkin saja kalau memang pabriknya sudah ada, itu tidak diperlukan. Ya, beda dengan kalau bisa disebut belum ada pabriknya. Nah, dari persiapan ini kita jadi sudah bisa memahami ya, mana yang memang gaji-gaji yang tidak diperlukan, mana yang memang diperlukan. Ya, selain dana kaitannya dengan gaji, juga bisa mengenai dana atau biaya investasi tanah dan gedung, ya, investasi mesin, peralatan, biaya bahan baku, dan biaya energi ya. Nah, kita harus sudah bisa paham. Nah, selanjutnya variabel lainnya adalah bahan baku dan energi. Nah, kita harus persiapkan bagaimana bisnis tersebut dalam upaya memperoleh bahan bakunya. Lalu juga bagaimana cara memperoleh energinya, seperti energi listrik, air, udara ya. Lalu juga variabel dalam hal metode operasionalnya. Kita harus persiapkan mengenai proses produksinya, proses dan daerah pemasangannya, daerah pemasaran, lalu juga sarana transportasinya. Itu adalah metode operasionalnya. Lalu juga peralatan mesin yang dipakai, apakah runnability dan bagaimana efisiensinya. Ya. Dan tentunya itu semua harus dipersiapkan sejak dari awal. Itu adalah langkah pertama ya. Langkah pertama yaitu adalah persiapan. Yang berikutnya adalah langkah kedua adalah formulasi kegiatan. Formulasi kegiatan ini adalah kita harus mempersiapkan bahwa studi kelayakan bisnis itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Studi kelayakan bisnis memerlukan disiplin ilmu lainnya. Karena sesuai dengan bisnis, jenis bisnis yang akan kita analisis itu tentunya akan memerlukan disiplin ilmu lainnya. Misalnya apabila kita akan menganalisa sebuah bisnis industri tenaga listrik gitu ya. Nah, tentunya kita harus mempersiapkan tenaga-tenaga ahli disiplin ilmu dalam hal teknologi ya, dalam hal teknologi industri. Juga aspek hukum, kita mungkin perlu disiplin ilmu dari seorang konsultan hukum ya, untuk mempersiapkan surat-suratnya, aspek legalnya, perjanjian-perjanjian, dan juga perizinannya. Ya, jadi formulasi kegiatan itu adalah kita mempersiapkan apakah tenaga ahli disiplin ilmu lain yang kita perlukan dalam menganalisa studi analisa ini. Yang berikutnya, yang ketiga langkahnya adalah analisis. Ya. Dalam analisis ini ada beberapa hal yang akan diteliti. Yang pertama adalah deskripsi pasarnya seperti apa. Ya. Lalu deskripsi bisnisnya ini bisnis apa. Lalu juga teknologi yang diperlukan, karena beda bisnis, beda pasar, tentu teknologinya juga perlu disesuaikan. Yang keempat, analisanya adalah mengenai financial dan struktur organisasi bisnis tersebut seperti apa.
analisis mengenai detail finansial dan struktur organisasi bisnis perlu kita teliti atau kita analisis, karena juga akan mempengaruhi bagaimana behavior dari bisnis tersebut. Misalnya struktur organisasinya, siapa yang menduduki organisasi-organisasi penting, apakah memang sudah sesuai ya, pucuk pimpinan, board of the director atau board of management. Jadi perlu kita analisis apakah memang sudah sesuai dengan kemampuan masing-masing struktur yang menduduki dalam bisnis tersebut. Yang kelima adalah yang harus kita analisis kesimpulan bagaimana bisnis yang dirintis tersebut bisa maju. Ya. Nah, itu adalah langkah ketiga dalam langkah studi kelayakan bisnis, yaitu analisis. Yang keempat adalah risiko. Ya, tentunya pada saat kita mau melakukan studi kelayakan bisnis, langkah keempat yaitu risiko itu harus kita lakukan. Risiko ini harus kita analisis, harus kita lihat dari berbagai aspek ya. Satu, dari risiko SDM-nya, risiko keuangannya, risiko pemasaran, risiko produksi, dan juga sistem informasi. Contohnya seperti apa risiko dari berbagai aspek tersebut? Misalnya dari risiko SDM. Ya, langkah-langkahnya pada saat kita menganalisa risiko yang berhubungan dengan SDM, kita harus lihat apakah memang SDM yang ada itu benar-benar sesuai dengan bisnis dari perusahaan tersebut. Ya, apakah memang pucuk pimpinannya memiliki kemampuan, memiliki pengalaman dan bagian-bagian vital lainnya sudah diduduki oleh orang-orang yang tepat. Ya. Apakah juga di dalam bisnis tersebut hubungan kerja di dalamnya sudah cukup baik ya, kerjasama dalam tingkat SDM-nya harus kita lihat apakah ada konflik ya antara atasan dan bawahan, juga bagaimana apakah ada kemungkinan adanya konflik dari pekerja-pekerja tingkat menengah bawah seperti buruh gitu ya, dan itu tetap harus kita lihat risikonya. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai langkah-langkah SKB yang ketiga yaitu risiko. Yang keempat yaitu risiko. Sekaligus juga kita akan belajar mengenai bagaimana cara meminimalkan risiko tersebut. Yang pertama risiko SDM tadi. Tentunya risiko SDM itu selalu ada ya. Dan untuk mengantisipasinya kita harus mulai dari proses rekrutmen ya. Pada saat proses rekrutmen, bagaimana kita memilih kandidat, lalu juga bagaimana kita memilih kualifikasi dari kandidat tersebut, lalu juga kita siapkan dengan job desk yang jelas, ya, sehingga pada saat kita merekrut satu SDM itu benar-benar sudah sesuai dengan kualifikasinya. Ya. Dan setelah masuk, kita sudah bekali dengan job desk yang jelas, sehingga kandidat ini dapat bekerja dan paham apa yang menjadi job desk-nya dia. Lalu setelah masuk juga harus perlu diberikan pelatihan-pelatihan secara berkesinambungan sehingga bisa meningkatkan skill maupun pengetahuan dan juga knowledge dari si karyawan baru yang sudah kita rekrut tadi ya. Dan juga harus ada evaluasi secara berkesinambungan untuk karyawan tersebut, karena tadi sudah kita rekrut, sudah jadi karyawan, harus kita berikan evaluasi kinerja untuk bisa si karyawan itu tahu bahwa apakah memang apa yang sudah dilakukan pekerjaannya itu sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Ya. Dan tentunya juga perlu bagian SDM melakukan sosialisasi atas bagaimana budaya perusahaan, lalu bagaimana peraturan perusahaan,
Sehingga diharapkan apabila karyawan itu dapat pemahaman sosialisasi yang memadai, karyawan-karyawan tersebut cukup paham apa yang menjadi dasar dari budaya perusahaan. Apabila perusahaan memiliki budaya kinerja tinggi, performa tinggi, nah semua karyawan juga akan mengikuti, ya, bahwa semua pekerjaan itu akan dihitung sebagai target. Setiap karyawan memiliki target dan KPI yang harus dikejar, begitu. Juga peraturan perusahaan yang harus ditaati oleh karyawan, sehingga adanya konflik karyawan dengan sesama karyawan, atasan, bawahan itu dapat dihindari. Dan tentunya diharapkan dengan pembekalan yang cukup, produktivitas karyawan ini semakin tinggi, semakin baik dan membuat benefit dan profit buat perusahaan. Risiko yang kedua setelah kita bicara mengenai SDM adalah keuangan. Nah, di aspek keuangan tentu juga memiliki risiko yang sangat tinggi. Dan bagaimana upaya untuk mengurangi risiko dalam aspek keuangan ini? Yang pertama adalah risiko adanya overproduksi. Tentunya kita sebagai SDM harus bisa melakukan efisiensi untuk menghindari overproduksi. Dan proses-proses produksi juga hendaknya harus kita siapkan dengan cara yang lebih efisien. Otomatisasi juga bisa kita lakukan dengan simplifikasi. Jadi proses-proses yang tidak perlu, yang memerlukan biaya besar, kos besar harus kita pangkas. Semua proses harus bisa kita buat simple dan biaya produksi bisa kita tekan. Ya, lalu juga untuk mengontrol keuangan itu juga harus melakukan budgeting yang benar. Setiap bagian perlu memerlukan budgeting sehingga semua biaya bisa kita siapkan dan akhirnya juga bisa dikontrol bersama. Inilah antisipasi risiko dari sisi keuangan. Yang berikutnya adalah risiko dari pemasaran. Pemasaran memiliki risiko over supply, ya. Nah, kita harus bisa lihat juga hukum supply and demand, ya. Misalnya pesaing kita ada persaingan harga atau ada perang harga. Nah, dari sisi pemasaran itu bahaya kalau kita hanya sekedar ikut-ikutan kompetitor atau pesaing melakukan strategi A, kita ikutin. Atau misalnya pesaing melakukan penurunan harga, kita ikutin. Nah, ini adalah bahaya. Kita harus analisis lebih jauh lagi mengapa pesaing kita melakukan seperti itu. Bisa jadi pesaing kita sedang melakukan fire money atau lagi bakar uang. Mungkin mereka sudah membudgetkan cost untuk bakar uang tersebut. Nah, penting buat kita untuk tidak ikut-ikutan, ya, sehingga kita tidak terperosok mengikuti strategi yang salah. Ya, lebih baik adalah di proses pemasaran ini kita lebih mengontrol supply kita sesuaikan dengan kebutuhan dari pasar. Ya. Lalu juga yang berikutnya operasi. Risiko dari operasi ini sangat utama adalah mengontrol adanya supplier, ya, atau pemasok, karena itu adalah bagian penting dalam operasional. Mengapa supplier atau pemasok ini perlu kita perhatikan, perlu kita manage? Karena supplier atau pemasok ini adalah perusahaan perusahaan luar yang sangat bergantung bisnisnya dengan kita. Ya, mereka adalah pemasok utama dari bisnis kita. Apabila kita salah dalam memilih supplier, itu akan memiliki risiko yang besar. Ya. Pada saat kita bekerja sama, memutuskan kerjasama dengan pemasok atau supplier, kita harus benar-benar melihat bahwa supplier tadi memang sebuah perusahaan yang sudah memiliki pengalaman yang cukup, juga sudah bisa terbukti bahwa perusahaan tersebut dapat dipercaya, karena kita sangat bergantung dengan layanan mereka. Ya.
Dan kita harus evaluasi setiap secara berkala bagaimana supplier-supplier kita ini dalam melayani atau dalam berbisnis dengan kita, sehingga memang apabila didapatkan evaluasinya tidak memenuhi standar kriteria yang kita tentukan, kita bisa hentikan atau kita bisa ganti dengan supplier yang lain yang lebih kredibel. Ya. Lalu juga risiko di bagian operasi itu tentunya harus ada pengecekan produksi, karena risikonya adalah produksi-produksi yang tidak memenuhi syarat atau produksi yang gagal atau yang rusak gitu ya, yang tidak memenuhi syarat untuk kita distribusikan ke pelanggan kita. Nah, tentunya harus ada kontrol atau QC atau QA ya, quality control dalam setiap produksi sebelum dan sesudahnya. Lalu juga yang tidak kalah pentingnya adalah penanganan pelanggan. Pelanggan adalah partner utama kita, sehingga untuk meminimalkan risiko atas operasi ini, nah ini kita harus memperhatikan apa suara pelanggan ya. Apakah pelanggan benar-benar puas dengan produksi atau dengan hasil yang kita produksi untuk mereka ya. Kalau ada masukan-masukan dari pelanggan, itu benar-benar kita harus evaluasi dan harus perbaiki ya. Suara pelanggan adalah suara emas, karena pelanggan itu adalah aset berharga kita ya. Lalu yang berikutnya adalah sistem informasi. Ini juga sangat penting. Banyak sekali risiko-risiko yang terjadi di sistem informasi, bisa aja misalnya kehilangan komputer, kehilangan data, kehilangan kerahasiaan dalam perusahaan. Nah, itu harus kita manage secara benar ya. Tidak boleh sembarangan. Sekarang kita akan pelajarin bersama-sama mengenai peluang bisnis. Apa peluang bisnis itu? Peluang bisnis adalah suatu keadaan di mana di setiap saat kehidupan kita sehari-hari, baik sejak bangun pagi hingga larut malam, itu peluang akan muncul ya dalam berbagai bentuk ya, dan tergantung cara kita melihatnya. Yang terpenting adalah bukan sekedar cara melihat atau memandang satu hal, melainkan bagaimana memandang satu ketidaksempurnaan itu dapat berubah menjadi satu peluang ya, yang sebenarnya dibutuhkan oleh pasar dan bisa menjadi suatu peluang bisnis yang menguntungkan buat kita. Nah, peluang akan menjadi peluang yang prospektif bila mengandung beberapa unsur seperti antara lain adalah hal tersebut sedang dibutuhkan oleh pasar ya, atau kondisi itu dibutuhkan oleh pasar ya. Lalu juga peluang itu dapat menyelesaikan kesulitan atau masalah yang dihadapi pasar ya. Juga bisa peluang adalah menyempurnakan dari yang sudah ada sebelumnya ya, atau benar-benar beda dan memiliki nilai tambah, atau juga menemukan temuan yang orisinil atau inovatif ya. Dan juga peluang itu harus memberikan keuntungan yang nyata dan ada unsur yang dibanggakan oleh pembeli. Dan tentunya yang paling penting adalah peluang itu harus dapat bisa diwujudkan. Jadi tidak hanya sekedar angan-angan saja. Nah, sekarang kita akan melihat contoh bagaimana peluang terutama dalam kondisi pandemi. Ya, banyak peluang yang berhasil, banyak peluang yang gagal. Contohnya apa? Pada saat pandemi ada kesulitan pasar tentang kebutuhan masker. Ya. Nah, di situ banyak orang-orang yang memanfaatkan kondisi tersebut menjadikannya peluang dengan menimbun masker. Ya. Ditimbun masker sebanyak-banyaknya, berharap karena harga melambung semakin tinggi akan ditahan dan suatu saat akan dijual kembali. Tapi apa yang terjadi? Mereka salah melihat peluang ya, karena melihat peluang dengan cara yang berbeda. Ternyata pemerintah melakukan beberapa kebijakan sehingga kebutuhan akan masker tidak berapa lama terpenuhi kembali ya, sehingga yang tadi sudah menimbun masker pada saat mereka akan jual ternyata harganya sudah drop jauh. Nah, ini adalah contoh dari kegagalan mengambil sebuah peluang. Berbeda dengan orang-orang yang justru memproduksi masker
yang berbeda. Jadi bisa kita ambil dua contoh tadi ya, peluang yang sama-sama diambil pada saat yang bersamaan, waktu yang bersamaan, tapi menghasilkan hasil yang berbeda. Yang pertama, orang-orang yang menimbun masker berharap mengambil peluang bisnis, tapi ternyata justru malah gagal ya, karena mereka tidak cukup jeli melihat bahwa pemerintah tentunya tidak akan membiarkan masker menghilang dari pasaran ya. Banyak sekali akhirnya yang sudah menimbun atau membeli masker sedemikian banyak sampai berbox-box, berkontainer, akhirnya pada saat ingin dijual kembali ternyata harganya sudah jauh turun ya. Tapi ada ada orang lain yang mengambil peluang yang dengan cara yang berbeda, yaitu justru memproduksi masker, bukan menimbun masker, tapi memproduksi masker dengan variasi yang berbeda-beda. Mereka berinovasi ya. Memang sudah ada masker, tapi mereka melihat peluang lain. Oh, masker buat anak-anak ya, masker dengan desain-desain yang berbeda. Bahkan juga ada diikutin dengan pengait masker supaya kalau dipakai lepas copotnya itu lebih mudah tergantung. Jadi ternyata tiba-tiba banyak produksi UMKM yang memproduksi tadi ya, kalung untuk masker. Ada juga dompet untuk menaruh masker. Nah, ini adalah contoh orang-orang yang berkreasi, inovasi, menciptakan hal baru ya. Dan ini adalah contoh bahwa ada yang berhasil, ada yang gagal dalam meraih peluang bisnisnya. Nah, sekarang bagaimana persiapan evaluasi bandingkan analisa bisnis pada masa pandemi dan sebelum pandemi? Menurut saya pada saat pandemi kita menganalisa adanya bisnis harus melihat yang paling utama adalah bagaimana sistem informasi di bisnis tersebut. Karena apa? Pada saat pandemi, semua bisnis harus bisa dilakukan secara online dan bisa dilakukan dimanapun. Ya. Nah, bisnis tersebut harus siap dengan bisnis digital dan juga otomasi. Ya. Jadi kita perlu melakukan analisa apakah bisnis tersebut cukup memiliki sistem yang otomasi. Nah, itu perlu kita perhitungkan ya, karena itu penting. I'm out of my head, out of my mind, why? If you let me, I'll be out of my dress and into your arms tonight. Yeah, I'm lost without it. Feels like I'm always waiting. I need you to come get me out of my head and into your arms tonight. Dan itu, waduh, cobaannya berat banget. Kan pernah jual minuman, terus ya karena nungguin dari pagi, itu belum ada yang beli kan, karena kita sebenarnya belum tahu gitu. Ternyata karyawan kantor ini keluarnya kan setelah orang Jumatan yang pas istirahat gitu. Jadi sempat agak ngedown juga, dan ya pas Jumatan itu doanya, ya Allah, saya nggak mau lagi balik kerja lagi, saya mau usaha, saya nggak mau balik ke pekerjaan saya yang lama lagi. Jadi alhamdulillah waktu habis sholat Jumat ya, tiap jualan ya alhamdulillah responnya bagus dan selalu terjual habis gitu. Lahir di kandang ayam hingga menjadi pengusaha sukses berharta triliunan. Beliau adalah Bapak Hermanto Tanoko, CEO Tan Corporation, yang membawahi banyak lini bisnis dan brand ternama, seperti air minum kemasan Cleo, Cat Avian, Tantres Property, dan masih banyak lagi brand lainnya. Lahir di keluarga miskin di kandang ayam, ayahandanya yang pekerja keras mulai merubah keadaan. Bapak Sutikto Tanoko mulai mendirikan toko cat rumahan. Berkat kreativitasnya mencampurkan warna-warna menjadi warna yang baru, produksi rumahan Cat Avian pun mulai berjalan. Kini di bawah kepemimpinan putranya Hermanto dan Wijono Tanoko, Cat Avian bertransformasi menjadi cat ternama di Indonesia, hingga dapat berekspansi ke berbagai bidang bisnis lainnya. Pesan Pak Hermanto untuk kesuksesan anak muda haruslah lincah dalam mengambil peluang, banyak mencoba dan belajar untuk mencapai kesuksesan.